Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sarina, NIM 22650022. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Langsung saja, dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti-sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Elemen utama membentuk keamanan jaringan. 1. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang akan berbuat jahat. 2. Rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman, keamanan jaringan komputer. Pertama, fisik. Pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam. 2. Logik. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Ada beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Pertama, sniper, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. 2. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. 3. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh, luar sistem jaringan atau media transmisi. 4. Wallet, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. 5. Packhacking, perilaku menjadikan sistem pengaman telepon melemah. Hacker di sini orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan menserit hasil uji coba yang dilakukan. Hacker tidak merusak sistem. Bagaimana ciri-ciri seorang hacker? Hacker ciri-cirinya adalah bisa membuat program C atau C++ atau Perl dan memiliki pengaturan TCP atau IP, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksi pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Hacker faktor melakukan serangan karena Peter kecewa atau balas dendam, sport atau petualangan, profit mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity mencari perhatian, politik alasan politis. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. 2. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. 3. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. 4. Replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. 5. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk mengagalkan pengaksesan pemakaian lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. 1. Interruption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh, merusak atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. 2. Interception,
User yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan keamanan jaringan komputer. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. Fabrication. User yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya, pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian 1. Membatasi akses ke jaringan. Pertama, membuat tingkat akses, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penebusan oleh pemakaian yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan. 2. Mekanisme kendali akses, melakukan user authentication atau autentikasi pemakaian, yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto. 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau fax atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan dengan menghubungi customer yang telah transaksi untuk mengulang kembali transaksi di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau paspor, penyuapan dan kekerasan. 4. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internet dengan network eksternal dengan rule tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentu identitas dari seorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti, dan keamanan data. Upaya pengamanan proteksi paspor. Upaya untuk mengamankan proteksi paspor antara lain: salting, menambahkan string pendek ke string paspor yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang paspor tertentu. On-time paspor atau OTP. User harus mengganti paspor secara teratur. User mendapatkan satu buku berisi daftar paspor. Setiap kali melakukan login, user menggunakan paspor berikutnya yang terdapat di daftar paspor. Tangan tangkapan atau channel response. User diberi kebebasan memiliki suatu algoritma, misalnya jika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma di sore dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap paspor adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya, siapa mertua abang ipar Agus? Apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. Secure Access S atau K, Password Authentication Protocol, Canggih Hasek Authentication Protocol, Remote Authentication Dial-in User Service, Terminal Access. Dalian 2. Melindungi akses organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi akses organisasi dalam jaringan komputer, yaitu
secara administratif atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program melatih user, dan kebijakan akses network. Secara teknis, dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall, keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antar dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. 1. Memblok lalu lintas. 2. Mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan scammer. Karena biasanya mesin diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para unsur dari internet network. Patching filtering, aksi dari alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network, dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintas network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan. Perimeter network (AMZ), suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layer tambahan dari sistem keamanan. Keuntungan firewall, keamanan jaringan komputer. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas, tidak semua servis di internet aman digunakan. Sebagai rival, berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. 1. Packet filtering. Sistem paket filtering atau screening router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol atau TPC, UDP dan atau ICMP. Port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Ini gambarnya Internet Packet Entering Router untuk routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Semua koneksi dari luar sistem yang menunjuk internet network di blok AD kecuali untuk koneksi SMTP. Memperbolehkan servis email dan file transfer protokol FTP, tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti Trivial File Transfer Protocol TFTP, X-Windows Remote Procedure Shell dan Air Service dan lain-lain. Keuntungan dari paket filtering atau screening router bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibanding metode firewall yang lain. Kekurangan dari paket filtering atau screening router
tingkat keamanan masih rendah, masih memungkinkan adanya if spoofing. Tidak ada screening pada layer-layer di atas network layer. 2. Application Level Gateway. ROI merupakan perantara antara internal network dengan external network atau internet. ROI Service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini menggambarkan user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya atau bergantung pada security policy yang host yang dituju. Gambar application level gateway. Keuntungan dari sistem proxy. Tingkat keamanan lebih baik daripada screening router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy. Performansinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang diekspor oleh proxy ini terbatas. Sistem ini kurang transparan. 3. Security Level Gateway. Level Gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengirim koneksi TCP end-to-end atau langsung. Ini gambar security level gateway. Cara kerja security level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TPC tersebut. Satu, antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal, serta satu lagi antara dirinya dengan TCP dengan pengguna luar. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari suatu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dasar firewall keamanan jaringan komputer. 1. Arsitektur Dual Homer Host. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan atau paling sedikit dua network atau interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internet internal dan yang lainnya dengan internet. Dual Homer Host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall. Ini gambar Grand Host Firewall System atau Dual Home Bastion. 2. Screen Host. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi demikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host, sedangkan pada grafis internet tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap service pada jaringan internet dapat menggunakan fasilitas komunikasi start dengan internet tanpa melalui proxy. Ini gambar Screen Host Firewall System. Terdapat internet, packet filtering router, bastion host, dan jaringan lokal. 3. Screen Subnet. Firewall dengan arsitektur Screen Subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Gambar Screener Subnet Firewall. Virtual Private Network atau VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi. Private Network atau VPN pada umumnya di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN, media menghubungnya masih memiliki perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media menghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN
keamanan jaringan komputer. 1. Tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antar jaringan yang satu dari jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, melacak, atau mencuri data yang melintas tunel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, diantaranya PX2 IP tunneling, PP2 IP tunneling, PX2 IP tunneling. IP tunneling bisa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang tidak mengganggu atau mencuri data. Pada IP2IP tunneling, paket data dengan protokol IP standar protokol level atau dibungkus encapsulate terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunel ini pada jaringan internet. IP2IP tunneling sama halnya untuk PP2IP tunneling, di mana PP protokol di encapsulate oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Disju, Shift, Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. 2. Firewall, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses home, sedangkan user B boleh mengakses home, back, email, dan neo. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita, dan itu kita diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Beberapa unsur di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah transkripsi. Sekian dari saya, bila salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.